Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perangkat Lunak. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Putri, materi kedua dibacakan oleh saya sendiri atas nama Evianti, dan materi ketiga dibacakan oleh Saudari Yuspiana Ahmad. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu pengelompokan perangkat lunak. Yang pertama yaitu program komputer. Program komputer terbagi atas dua bagian, yaitu program sistem dan program aplikasi. Program sistem terbagi atas tiga bagian, yaitu program pengendali sistem, program pendukung sistem, dan program pengembangan sistem. Sedangkan program aplikasi terdiri dari dua bagian, yaitu program aplikasi serbaguna dan program aplikasi spesifik. Yang kedua yaitu berbagai perangkat lunak. Di dalam perangkat lunak terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama spreadsheet atau program serbaguna untuk mengelola data dalam bentuk tabel dan dapat melakukan perhitungan-perhitungan secara dinamis terhadap data. Dan yang kedua yaitu word processor adalah nama umum untuk program yang digunakan membuat dokumen. Dan yang ketiga yaitu program presentasi adalah program yang digunakan untuk membuat bahan presentasi dan sekaligus untuk presentasi. Dan yang keempat yaitu image processing adalah program yang digunakan untuk memanipulasi citra atau gambar ataupun foto. Dan yang kelima yaitu surat elektronik adalah program yang menyediakan sarana untuk melakukan komunikasi antar pemakai secara elektronik. Dan yang keenam yaitu groupware adalah perangkat lunak yang dipakai untuk melakukan kolaborasi. Dan yang ketujuh yaitu DBMS adalah program yang ditujukan untuk melaksanakan manajemen data. Dan yang kedelapan yaitu Personal Information Manager merupakan program yang sangat bermanfaat bagi individu yang ingin mengelola informasi pribadi. Dan yang kesembilan yaitu Web Browser adalah program lunak yang berguna untuk mengakses informasi web ataupun untuk melakukan transaksi via web. Dan yang ke-10 yaitu Software Suite dan paket terintegrasi merupakan kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu. Dan selanjutnya itu perangkat lunak multimedia adalah teknologi yang menggabungkan kemampuan teks, gambar, suara, animasi, gambar, dan video. Selanjutnya, sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer dan perangkat keras komputer. Dan yang terakhir yaitu utilitas. Utilitas merupakan program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem, misalnya untuk melakukan defragmentasi data pada hard disk. Demikian materi saya. Selanjutnya materi yang kedua dibacakan oleh Saudari Evianti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Putri, yaitu bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu evaluasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman beraras rendah digunakan untuk menyatakan kelompok bahasa pemrograman yang berorientasi pada mesin. Berikutnya itu bahasa pemrograman beraras tinggi yang menyatakan bahasa-bahasa yang pemrogramannya lebih tinggi berorientasi kepada manusia. Selanjutnya bahasa pemrograman generasi pertama menggunakan bahasa mesin untuk menyatakan instruktur bagi komputer. Yang selanjutnya bahasa program generasi kedua menggunakan bahasa rakitan. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman generasi ketiga yang menggunakan pendekatan-pendekatan prosedural. Yang selanjutnya itu bahasa pemrograman generasi keempat yang dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman dalam membuat program sehingga diharapkan produktivitas program meningkat. Yang terakhir yaitu bahasa pemrograman generasi kelima merupakan kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani keadaan buatan. Yang kedua yaitu berbagai bahasa pemrograman. Berbagai bahasa pemrograman terdiri dari yang pertama itu Fortran merupakan bahasa beraras tinggi yang pertama kali diciptakan. Kelemahan bahasa ini terletak pada operasi masukan atau keluaran yang sangat kaku. Yang berikutnya yaitu COBOL atau bahasa ini ditujukan untuk mempermudah
mempermudah pembuatan aplikasi di bidang bisnis. Kelemahan bahasa ini terletak pada struktur penulis program yang sangat kaku dan terkesan bertele-tele. Yang berikutnya yaitu PL1, bahasa yang dapat dipakai untuk menangani pemrosesan data bisnis maupun untuk melakukan perhitungan data ilmu pengetahuan. PL1 hanya dikenal di lingkungan komputer IBM, tidak populer di PC. Akhirnya, bahasa ini jarang digunakan karena secara keseluruhan PL1 sangat sulit untuk dipelajari. Yang berikutnya yaitu BASIC. Bahasa ini tergolong sebagai bahasa serbaguna, yakni dapat dipakai untuk aplikasi apa saja. BASIC merupakan bahasa yang sangat populer sebelum akhirnya muncul Pascal. Yang berikutnya Pascal. Bahasa ini awalnya digunakan untuk memperkenalkan pemrograman terstruktur. Pascal merupakan bahasa yang dipakai sebagai landasan pembuatan kode pada perangkat lunak Delphi dan Helix. Delphi merupakan suatu perangkat lunak pembangunan program yang sangat populer di lingkungan Windows dan Helix. Dan Helix adalah perangkat lunak serupa yang berjalan di lingkungan Linux. Yang berikutnya itu ada bahasa ini dibuat untuk menjadikan sebagai standar sebagai ke seluruh aplikasi di departemen tersebut. Ada sesungguhnya bukan bahasa yang khusus ditujukan untuk menangani aplikasi militer, melainkan juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi bisnis termasuk di lingkungan PC. Yang berikutnya yaitu C. Bahasa ini menggabungkan kemampuan pengendalian mesin dalam aras rendah dan struktur data, struktur kontrol yang beraras tinggi. Yang berikutnya yaitu C++ merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang sangat terkenal dan menggunakan kaidah bahasa C. Yang berikutnya yaitu The Bash merupakan bahasa pemrograman berorientasi basis data yang mengawali kepopuleran DBMS di lingkungan mikrokomputer. Yang berikutnya yaitu Java. Bahasa ini juga mendukung koneksi ke database, menyediakan sarana untuk membuat aplikasi berbasis Windows dan juga dapat dipakai untuk pemrograman jaringan. Yang berikutnya yaitu LISP merupakan bahasa kecenderungan buatan yang pertama. Yang selanjutnya yaitu Prolog, adalah bahasa yang sangat populer semenjak Jepang mengumumkan pada tahun 1981 bahwa Jepang akan membuat aplikasi Prolog, antara lain adalah Visual Prolog dan SWI Prolog. Yang selanjutnya yaitu kecenderungan pemrograman masa sekarang. Yang pertama yaitu pemrograman terstruktur, yang kedua pemrograman berorientasi objek, yang ketiga pemrograman visual, dan yang terakhir pemrograman berbasis blok. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi daripada saudari Evianti itu sendiri, yaitu perangkat lunak menurut biaya. Nah, perangkat lunak menurut biaya di sini terbagi beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama yaitu perangkat lunak komersial, adalah perangkat lunak yang harus dibeli kalau pemakai bermaksud menggunakannya. Perangkat lunak seperti Microsoft Office merupakan contoh perangkat lunak komersial. Nah, bagian 2 yaitu shareware, adalah perangkat lunak yang bisa digunakan oleh pemakai dengan tujuan untuk dievaluasi selama masa tertentu tanpa membayar sama sekali, dan jika sesudah masa tersebut terlalu pemakai bermaksud tetap menggunakannya, maka ia perlu membayar ke pembuat perangkat lunak tersebut. Nah, poin ketiga yaitu freeware. Freeware itu sendiri adalah perangkat lunak yang dapat dipakai oleh siapapun tanpa perlu membayar sama sekali. Perangkat lunak jenis ini diedarkan dalam bentuk executable. Nah, keempat yaitu open source software, yaitu sebuah program dikatakan sebagai free software pemakai jika memenuhi hal-hal seperti berikut, yaitu pemakai memiliki kebebasan untuk menjalankan program tersebut,
pemakai memiliki kebebasan untuk mengubah program sesuai dengan kebutuhannya. Pemakai memiliki kebebasan untuk mendistribusikan kembali salinannya. Pemakai memiliki kebebasan untuk mendistribusikan versi hasil modifikasi dari program sehingga komunitas dapat memperoleh manfaat dari pengembangan pemakai. Nah, poin terakhir yaitu sumber shareware atau freeware dan open source.